di mana kita nanti hari Jumat akan membuat atau melakukan ibadah untuk bagaimana perjalanan Tuhan Yesus disalibkan. Seperti itu. Nah, ini Palm Day adalah proses Tuhan Yesus mungkin lagi berjalan ke Yerusalem untuk siap-siap disalibkan. Jadi ini luar biasa, Bapak Ibu. Hari Jumat besok, Jumat Agung, kita ada ibadah jam 5. Di situ saya akan menjelaskan sedikit tentang fakta yang sebenarnya. Saya dapat artikel bagaimana kejadian yang sebenarnya, paku yang sebenarnya itu bukan disalibkan di sini. Terus kondisi yang sebenarnya saya dapat dari orang Yahudi langsung bagaimana, dan sebesar apa pakunya, dan bagaimana perjalanannya itu tidak sesuai dengan yang kita nonton di film-film kayak Christ, Passion the Christ, benar ya? Jauh lebih menderita. Waktu saya baca artikel itu, saya bilang, Tuhan, terima kasih, karena saya berdoa, apa yang mau saya khotbahin hari Jumat Agung itu. Puji Tuhan, saya dapat. Kita akan mendengarkan nanti hari Jumat. Tapi sekarang Tuhan Yesus belum mati, ya. Jadi saya akan khotbah yang lain dulu. Kita akan berbicara tentang One Accord, tema terakhir di bulan Maret ini, satu kesatuan. Di bulan April ini One Accord. Minggu pertama kita berbicara tentang bagaimana pikiran Kristus. Minggu kedua bagaimana berdoa. Minggu ketiga bagaimana dari diri kita. Dan yang keempat adalah One Accord tentang satu tujuan. Bagaimana kita satu tujuan dengan Kristus. One Accord. Semua katakan One Accord. Gak apa-apa ya bahasa Inggris sedikit. Oke, kita buka dalam Roma 15. Roma 15 ayat 5 sampai 7. Yang sudah dapat katakan haleluya. Sudah dapat semua? Oh, sudah. Saya minta Bapak Ibu bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Saya akan bacakan ayat 5, Roma 15 ayat 5. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Ayat 6. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 7. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat malam ini Tuhan. Begitu besar karunia-Mu bagi hidup kami. Kalau sampai hari ini kami masih bisa mendapatkan berkat, itu semua karena kasih karunia-Mu di dalam hidup kami. Tuhan, berikan hikmat, marifat, kekuatan atas hamba-Mu. Kami yakin, kami percaya semua seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Satu kesatuan ini benar-benar saya setiap kali khotbah langsung Tuhan memberikan saya itu ujian. Selalu waktu saya berkhotbah tentang pikiran Kristus, saya langsung dikasih ujian tentang pikiran Kristus. Minggu kedua, waktu saya berkhotbah tentang bagaimana kita harus berdoa, saya langsung diberikan ujian sama Tuhan adalah
saya sekeluarga sakit. Sekeluarga sakit. Dia bisa diam nggak? Nanti mulutnya kasih lakban. Saya sekeluarga sakit Bapak Ibu, langsung sakit. Kalau saya sakit biasanya istri sama anak nggak sakit. Kalau anak saya sakit, pasti istri sama saya nggak sakit. Selalu kita selang-seling, dan itu hal yang logis. Tapi kali ini beneran semua sakit. Saya membantu istri saya nggak bisa, saya pun sakit. Istri saya benar-benar berat banget waktu suapin si Edrea. Edrea pun tidur terus, lemah banget. Nggak kayak seperti ini sekarang. Saya nggak tahu dia ganggu saya sekarang, nggak tahu, biasanya nggak. Begitu berat, kita langsung diberikan ujian untuk berdoa, berlutut di kaki Tuhan. Saya bilang sama jemaat, apapun yang terjadi berdoa. Saya akhirnya dapat ujian harus berdoa. Saya bilang, Tuhan, ini berat banget. Setelah itu saya dapat obat antibiotik, saya sama istri sembuh. Edrea masih sakit. Puji Tuhan minggu ini Edrea sudah sembuh. Kita sekeluarga pastori sudah sembuh. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Minggu ketiga, saya juga apa yang saya khotbahin tentang bagaimana kita seturut dengan kehendak Tuhan. Saya benar-benar disuruh mempraktekkan bagaimana mengasihi sesamamu. Mengasihi sesamamu. Saya bilang ke jemaat, kamu harus kasihi sesamamu. Pada saat kamu mendengarkan firman Tuhan, kamu harus mempraktekkan firman Tuhan. Pada saat ada orang yang membencimu, engkau harus kasihi dia, engkau harus maafkan dia. Setelah saya berkhotbah itu, hari Rabu atau mungkin Kamis ya, saya lupa. Saya ditelepon oleh salah satu jemaat. Katanya Pak RT sama DM mau ketemu saya. Akhirnya besoknya ketemu sama saya. Waktu ketemu sama saya, itu bukan cuma 2 orang. Saya pun kaget. Yang ketemu saya ada polisi, ada tentara, ada Satpol PP, ada RT, ada ketua RW, ada kelurahan, rame 10 orang, 11 orang. Saya bilang, mati nih, saya mau disalibkan ini. Haleluya Tuhan. Saya kaget, begitu rame. Dan tahu-tahunya mereka dapat laporan secara online ke kecamatan online ya, bahwa ada satu orang itu tidak suka dengan adanya ibadah di sini, dan itu bukan orang Muslim, bukan orang Kristen, orang yang lain. Kita pun kaget. Saya berdiam, diserang sini. Izinnya gimana? Gitu. Terus banyak orang asing di sini. Waduh, saya tetap diam. Saya sama istri tetap diam. Dan akhirnya yang bela saya kepala BM di sini malah orang Muslim. Dia malah bilang, Pak, saya belum pernah dapat laporan tentang ada komplain, karena biasa semua lewat saya. Saya nggak tahu ini siapa yang komplain. Saya kaget dia bilang saya. Padahal saya, waduh, saya juga kalau mau banyak pembelaan pasti ada. Namanya juga dulu kan basicnya kan saya punya kantor hukum, jadi waduh, saya punya adrenalin langsung kena tuh. Lihat polisi tuh saya langsung wah kayak pengen kuat-kuatan gitu. Tapi saya berdiam diri. Aduh Tuhan Yesus, saya hamba Tuhan sekarang. Saya berkhotbah, kasihilah sesamamu. Langsung saya dipraktekkan. Saya cuma bilang, Pak, Bu, kalau kehadiran saya di Hagar Ministry ini menjadi batu sandungan, saya siap ditutup. Saya nggak mau Bapak Ibu di sini
marah-marah dan saya nggak jadi berkat. Saya hamba Tuhan. Saya bilang gitu, saya hamba Tuhan, Pak. Saya benar-benar semua yang saya keluarkan hasil saya sendiri. Saya nggak ada sponsor. Tapi kalau begini caranya, saya tutup aja. Oh bukan gitu, Pak. Tenang, Pak, tenang. Gitu. Oh biar dia bilang, enggak, Pak. Kehadiran ministry ini memberkati banyak orang di sini. Ada yang bilang, izinnya gimana? Saya bilang, Pak, izin itu di FKUB itu harus 60 KK. Sedangkan jemaat saya belum ada 60 KK. Yang nikahnya baru sedikit. Ini banyak anak muda. Oh gitu ya, Pak? Saya taat aturan, Pak, saya ngerti. Jadi ini ministry seperti kayak kalau Bapak Ibu di musola. Saya ini ministry persekutuan doa. Kalau gereja harus ada tanah, harus ada bentuk fisik, harus ada namanya izin membuat bangunan IMB, harus ada tanah secara real punya saya. Sedangkan saya belum punya semua, Pak. Akhirnya mereka kaget, oh iya juga ya. Yaudah, Pak, yang penting jangan sampai yang komplain itu bisa komplain lagi. Sampai kepala biarnya kaget, siapa itu orang ya? Tapi saya selalu berpikir bahwa bukan itu masalahnya. Setelah itu saya sama tim Hagai, kita doakan orang itu, kita berkati orang itu, kita lepaskan pengampunan, kita berdoa. Tapi yang saya ingin cerita adalah kita sebagai orang Kristen hari-hari ini kita terus diuji untuk mempraktekkan apa yang ada di firman Tuhan. Enggak cuma Bapak Ibu, saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala sidang di sini, saya pun langsung disuruh praktekkan apa yang saya khotbahin. Dunia sekarang harus makin melekat sama Tuhan. Sudah tidak bisa lagi. Saya akan bahas sedikit tentang bagaimana ayat 5. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan. Allah itu sumber ketekunan dan penghiburan, mengaruniakan apa? Kerukunan. Kata kerukunan ini yang ingin saya bahas sedikit saja. Kerukunan ini adalah sesuatu yang harmonis. Setuju Bapak Ibu ya? Datang telat. Kalau ke sekolah nggak telat. Haleluya. Kerukunan itu adalah sesuatu yang harmonis. Harmonis itu adalah dari berbagai suku, ras, agama, kita rukun, harmonis. Itulah namanya adalah kerukunan. Tuhan mau adanya kerukunan. Kenapa Tuhan mau adanya kerukunan? Karena itu adalah kita, bagaimana caranya kita mempraktekkan firman Tuhan. Hidup rukun bersama. Hari-hari ini kita jarang melihat adanya kerukunan. Ribut sana sini, cekcok sana sini, saling memberikan sumpah serapah. Kerukunan ini sudah jarang terjadi di era sekarang. Saya tidak tahu kenapa Tuhan memberikan kata kerukunan ini. Saya bilang, Tuhan, apa yang mau saya khotbahin? Apakah kata ketekunannya atau penghiburan? No, Tuhan kasih arahan saya, kamu harus bahas tentang kerukunan. Saya nggak tahu kenapa saya harus bahas tentang kerukunan ini, tapi saya yakin, saya percaya Tuhan memberikan saya karunia ini agar saya memberikan berkat kepada Bapak dan Ibu, agar kita terus menjadi rukun. Rukun di keluarga dalam nama Yesus, rukun di kantor dalam nama Yesus, rukun antara adik dan kakak dalam nama Yesus, rukun antara anak dan orang tua dalam nama Yesus, rukun antara sesama manusia dalam nama Yesus. Rukun, kita hidup rukun. Ada beberapa yang ingin saya coba jelaskan. Yang pertama adalah bagaimana caranya membangun kerukunan. Yang pertama adalah bagaimana caranya membangun kerukunan. Kita baca Roma 15 ayat 1. Yang sudah dapat katakan amin. Oke. Roma 15 ayat 1, 2, 3. Kita yang kuat
apa? Wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Sekali lagi, kurang keras. 2, 3. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Ini firman Tuhan yang bilang, bukan saya yang bilang. Kita yang kuat secara iman, kita yang kuat secara finansial, kita yang kuat secara ekonomi, kita yang kuat secara keluarga, kita yang kuat secara apapun intelektual, kita yang kuat harus membantu yang tidak kuat. Memang berat, tapi ini firman Tuhan Bapak Ibu. Ini firman Tuhan. Kita yang kuat harus menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Kita kuat secara intelektual, kita kuat secara finansial. Terkadang kita egois, terkadang kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Kita tidak memikirkan orang lain, kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Firman Tuhan bilang apa? Pada saat kita kuat secara intelektual, pada saat kita kuat secara ekonomi, pada saat kita kuat secara finansial, kita harus membantu mereka yang tidak kuat. Kita harus membantu mereka yang tidak kuat. Terkadang kita bisa bermain musik dengan jago. Banyak orang yang ingin bermain musik, tapi engkau tidak membantu. Engkau mendapat jabatan di kantor dengan posisi yang baik, engkau tidak pernah membantu mereka. Engkau tidak pernah membantu, engkau tidak pernah memberikan sesuatu ke mereka. Padahal jabatan yang engkau dapat itu semua dari Tuhan. Pada saat usahamu berhasil, sebelumnya engkau berdoa terus sama Tuhan, engkau minta ampun sama Tuhan, engkau puasa. Pada saat engkau belum dapat pekerjaan, engkau minta sama Tuhan, engkau minta belas kasihan Tuhan. Tapi pada saat Tuhan memberikan sedikit keranmu, pada saat Tuhan memberikan sedikit buka keranmu, engkau mulai dibuat promosi kepada Tuhan. Engkau mulai naik, engkau mulai dapat pekerjaan yang baik, engkau mulai dapat jabatan yang baik, engkau mulai bisa bermain musik dengan baik, engkau mulai bisa bermain dengan baik. Engkau lupa untuk membantu yang lemah. Firman Tuhan bilang hari ini, untuk kita bisa tekun, membangun ketekunan adalah kita harus membantu yang lemah. Semua katakan amin. Harus membantu yang lemah. Kita mulai buka hati kita. Bapak Ibu, saya sering sakit hati dengan orang Kristen. Saya gak pernah sakit hati dengan orang Muslim. Teman saya banyak orang Muslim, tapi tidak pernah menyakiti hati saya. Orang Buddha banyak. Dulu keluarga saya Chinese Buddha, tapi saya gak pernah disakiti sama mereka. Banyak orang Kristen menyakiti hati saya. Terlalu eksklusif mereka. Biarlah jemaat di Hagai ini mulai buka mata kalian, buka hati kalian, jangan cuek. Mulai membantu yang tidak kuat. Yang tidak kuat ini banyak. Yang tidak kuat ini bukan berarti uang, no. Mereka mungkin butuh perhatian kalian. Pada saat kalian diurapi sama Tuhan, pada saat kalian diurapi sama Tuhan, punya karunia mendoakan, kalian mulai tanya sama dia, bro, sis, apa kabar? Saya mau mendoakan kamu. Saya keinget sama kamu hari ini. Kamu baik-baik saja? Mulai mendoakan. Pada saat engkau gak bisa memberikan uang, tapi kamu punya talenta, bisa mengajarkan bahasa Inggris, mengajarkan matematika, atau apapun, mengajarkan musik, mulai berikan talentamu itu dan ajarkan
pemuridan kepada mereka. Hari-hari ini Bapak Ibu, saya dikuatkan dengan ayat ini. Bantu yang lemah, bantu yang lemah. Pada saat diminta tolong buat rekaman, singers, bantu. Suara bagus, bantulah ke sini. Suara kan dari Tuhan, ya Bang Zen. Amin Bang. Amin. Amin. Gitu dong. Suara bagus, harus di WA dulu baru nyanyi. Gratis loh dari Tuhan itu dapatnya. Kalau Tuhan memperhitungkan mah, berapa tuh bayar? Tidak bisa lagi kita cuek. Saya dengan kata-kata ini saya dikuatkan secara pribadi. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Wajib dalam nama Yesus. Ini firman Tuhan bilang wajib, Bapak Ibu, wajib. Hukumnya wajib. Kita harus bantu. Mulai bantu. Bantu. Ini tanggal 8, 9, 10 April ada Hagai Camp. Wajib hukumnya. Amin. Bantu. Semua katakan amin. Oh, berat kan ngomong begini. 8, 9, 10 April ada apa? Ada Hagai Camp, berat perdana Hagai. Harus apa? Bantu. Dalam nama Yesus saya rekam itu yang tadi ngomong, saya dengar itu. Bantu. Berdoa dalam nama Yesus. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua adalah bagaimana cara membangun kerukunan. Yang kedua adalah tidak egois. Tidak egois itu saya akan bacakan. Yang pertama adalah Roma 15 ayat 1b. 1b ya. Dan jangan kita mencari kesenangan kita. Jangan kita mencari kesenangannya kita sendiri. Yang kedua adalah ayat 3a. Saya bacakan ayat 3a. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Saya ulang ya, karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Oke, Bapak Ibu, yang pertama adalah jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Ayat 1b. Dan ayat yang ketiga, karena Kristus sendiri juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Aduh, saya kalau udah mau masa-masa untuk Jumat Agung ini sama nanti pasca hari Minggunya kematian Tuhan Yesus, saya selalu diberkati. Tuhan tidak mencari kesenangannya sendiri. No, Tuhan tidak mencari kesenangannya sendiri. Tuhan tidak mencari kesenangannya sendiri. Dia tidak menghindar dari salib. Dia tidak menghindar dari salib. Apakah dia tahu bahwa dia akan disakiti? Apakah dia tahu dia akan menderita? Tapi dia tidak menghindar dari salibnya sendiri. Dia mengikuti, dia menikmati salib itu, dia menjalankan salib itu. Dia tidak menghindar dari salib itu. Dia tidak egois. Dia melakukan semua itu untuk saya dan kalian. Nyawanya dipertaruhkan. Dia tidak menghindar. Dia tidak bilang, Tuhan, jangan saya Tuhan. Hari Palem ini perjalanan Tuhan Yesus ke Yerusalem. Dia sudah mengetahui bahwa dia akan menderita. Dia akan pikul salib. Dia akan dipaku. Dia akan ditelanjangin. Berbicara tentang dipermalukan. Pikul salib. Berbicara tentang ujian. Pada saat kita mendapatkan ujian, itu namanya pikul salib. Tapi
Dia tidak menghindar dari semua itu. Dia tidak menghindar, dia tetap menjalankan. Dia tidak egois, Bapak Ibu. Dia tidak egois. Teman-teman sekalian, biarlah kita mulai tidak egois. Jangan semuanya tentang kita. Jangan apa-apa tentang kita. Jangan apa-apa tentang bagaimana kita sakit hati, sayang sama diri kita sendiri. Jangan egois. Kita nggak tahu apa yang mereka perbuat. Kita nggak tahu isi hati mereka. Jangan apa-apa tentang saya. Tentang saya terus. Maunya dimengerti terus. Maunya dimengerti terus. Sudah saatnya kita lepaskan hak. Kita lepaskan hak. Kita pikirkan perasaan mereka. Kasih yang sesungguhnya adalah kita tidak memikirkan diri kita sendiri. Jangan egois, Bapak Ibu. Jangan egois. Ayat 6 dibicarakan, sehingga dengan satu hati one accord dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, anak-anak sekalian, tidak bisa berjalan sendiri. Kita butuh komunitas. Di hari-hari ini kita butuh komunitas. Kamu gak bisa berjalan sendiri. Kamu butuh teman-teman yang satu visi dalam melayani. Kamu butuh komunitas. Carilah komunitas yang benar. Hari-hari ini banyak komunitas yang hanya mau mendengarkan bagaimana sakit hati kita, bagaimana kita sakit hati, bagaimana kita kepahitan. Carilah komunitas yang membangun kita. Pada saat ada orang yang bilang, bro, saya stres, papa mama di rumah berantem terus. Janganlah cari komunitas yang bilang, bro, ini obat sangat mujarab. Engkau minum setengah saja, engkau akan lupa dengan masalahmu. Engkau minum setengah saja, engkau akan menikmati kesenangan dunia. No, jangan cari temannya seperti itu. Bro, dengan cairan fat ini engkau akan menikmati kenikmatan dunia. No, jangan cari yang seperti itu. Engkau bisa bekerja. Engkau mempunyai orang tua. Engkau tidak kekurangan. Sehari engkau bisa makan 3 kali. Engkau tidak tidur di bawah jembatan. Itu semua karena Tuhan Yesus. Engkau punya handphone. Engkau bisa menikmati kamar dengan AC. Itu semua karena Tuhan Yesus. Pada saat engkau mendapat ujian, mendapat cobaan, tolong please, jangan cari mereka, tapi cari Tuhan Yesus. Engkau duduk di dalam hadirat Tuhan. Engkau bilang sama Tuhan, Tuhan, saya tidak mampu lagi, saya butuh Engkau. Pada saat kita berserah, bukan berarti kita menyerah, tapi pada saat kita berserah, kita sudah serahkan semua kepada Tuhan dengan usaha yang sudah kita perbuat. Biarlah kita tidak egois, Bapak Ibu. Mulai care dengan orang lain. Memang ini khotbah berat, makanya mukanya tegar. Wah, ya kan? Kena semua. Sebentar ya. Tapi ini firman Tuhan, Bapak Ibu. Dan yang ketiga adalah, Bapak Ibu masih semangat kan mendengar firman Tuhan? Amin. Masih semangat mendengar firman Tuhan? Amin. Puji Tuhan ya. Dan yang ketiga adalah, Bapak Ibu, bagaimana caranya membangun kerukunan, yaitu kita menerima orang lain apa adanya. Kita baca ayat 7. Ayat 7 sudah dapat?
Roma 15 ayat 7. Oke, saya bacakan. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Pada saat kita menerima orang, pada saat kita menerima orang yang menguntungkan kita, kita akan gampang untuk mengingatnya. Setuju ya Bapak Ibu ya? Untuk orang yang menguntungkan kita, kita gampang untuk menerimanya. Saya untuk menerima bos saya yang Pak Haji, biarpun itu muslim, wah saya keingat semua kebaikan dia, karena semuanya baik semua. Tapi pada saat ada orang yang menyakiti kita, pada saat ada orang yang memfitnah kita, pada saat ada orang yang nyebelin banget, kita sering sekali tidak bisa memaafkan. Kalau menerima orang yang menguntungkan kita gampang, tapi untuk orang yang menyakiti kita, entar dulu. Enak aja, saya sudah cinta sama kamu, begitu besar pengorbanan saya buat kamu, gaji saya buat kamu, hidup saya buat kamu. Tapi saya melihat engkau bergandeng tangan dengan laki-laki lain, begitu sakit saya. Nanti dulu, saya tidak bisa menerima engkau. Saya sudah berkorban untuk anak saya sudah berkorban untuk engkau. Tapi pada saat saya melihat engkau dengan orang lain, nanti dulu. Pada saat saya melihat mama saya nangis berhari-hari karena engkau selingkuh, nanti dulu. Untuk mengampuni, menerima orang yang telah menyakiti kita tidak gampang. Butuh Roh Kudus, dalam nama Yesus. Butuh Roh Kudus hadir di hati. Saya keingat seperti ini, berlarut-larut, bertubi-tubi, kita sering menyakiti hati Tuhan Yesus. Berlarut-larut, kita egois, kita mengecewakan, kita terus menyakiti hati Tuhan Yesus. Pada saat engkau minta, engkau lari kepada Tuhan. Pada saat Tuhan telah memberikan, Tuhan memberikan berkat kepadamu, engkau mulai melupakan Dia. Berlarut-larut itu terjadi. Engkau minta usahamu diberkati, Tuhan kasih. Pada saat engkau usahamu diberkati, engkau tidak prioritaskan Tuhan. Pada saat engkau minta jodoh sama Tuhan, Tuhan kasih jodoh itu kepadamu. Tapi pada saat Tuhan sudah kasih, engkau tidak lagi memprioritaskan Tuhan. Pada saat engkau minta keluarga yang harmonis, Tuhan berkati, Tuhan bentuk keluargamu yang tadinya hancur menjadi keluarga yang baik. Tapi pada saat keluargamu sudah baik, engkau tidak prioritaskan lagi Tuhan Yesus. Tapi Tuhan menerima engkau apa adanya, Bapak Ibu. Tuhan menerima engkau apa adanya. Tuhan tetap menerimamu. Tuhan tetap setia sama engkau. Pada saat engkau menyakiti hati Tuhan terus, Tuhan tetap menerima engkau.
Setiap kamu menyakiti hati Tuhan, engkau datang sama Tuhan, Tuhan tidak tolak, Tuhan terima, Tuhan peluk engkau. Tuhan bilang, hai anakku, datang sini kepadaku. Tuhan mempunyai kasih yang sesungguhnya. Tuhan menerima kita. Pada saat engkau diberkati Tuhan, engkau lupa sama Tuhan, Tuhan menerima engkau. Pada saat Tuhan dilupakan, Tuhan terima. Tuhan telan matang-matang. Tapi kenapa kita sering tidak menerima orang yang menyakiti kita? Tuhan Yesus contoh, bukan saya contoh, tapi Tuhan contoh yang sesungguhnya. Tuhan menerima kita apa adanya. Biarlah kita bisa menerima, mulai mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Apa hak kita untuk bisa menolak mereka? Apa hak kita? Kita ini hanya hamba. Hamba itu keset, diinjak, dihina terus, disakiti. Hamba itu pikul salib, dia pikul terus salib itu, Yang penting Tuhan dimuliakan. Yang penting Tuhan dimuliakan. Anak sekarang, Bapak Ibu, stop. Kita lepaskan pengampunan agar berkat itu turun. Pak Pendeta, terlalu sakit. Saya dipukul, saya dikhianati, terlalu sakit. Tapi ini firman Tuhan. Tuhan Yesus kurang sakit hati apa? Kurang dihina apa Tuhan Yesus? Dipukul, dicambuk, ditelanjangi, kurang hina apa Tuhan Yesus? Dilihat banyak orang, dia datang, dia bergerak, dia ke Bukit Golgota, kurang sakit hati apa? Kita sebagai orang Kristen jangan eksklusif, mulai berubah. Semua bukan tentang kita, tapi tentang Yesus. Amin. Semua tentang Yesus, bukan tentang kita, Bapak Ibu. Bagaimana cara membangun kerukunan? Ketiga poin ini, yang pertama, yang kuat membantu yang lemah, membantu yang tidak kuat. Mulai kita bantu. Yang kedua adalah kita jangan egois. Kita jangan apa-apa tentang diri kita, Dan yang ketiga adalah biarlah kita menerima orang lain dengan apa adanya. Bapak Ibu mungkin punya background dengan jabatan di perusahaan yang tinggi, punya sistem yang sudah bertahun-tahun sudah Bapak Ibu lakukan. Pada saat ada yang tidak sesuai dengan Bapak Ibu langsung cut off. No, itu cara dunia. Cara Tuhan berbeda. Saya sakit hati. Saya sudah berusaha untuk mengatur sedemikian rupa, tapi ada aja yang komplain, ada aja yang hina. Hidup tidak pasti sesuai dengan pikiran kita, tapi hidup adalah sesuai dengan waktunya Tuhan. Kalau waktunya Tuhan, pasti itu yang terbaik. Semua katakan amin. Saya mau 1-2 menit ini kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan dalam nama Yesus. Berikan kemuliaan bagi Tuhan dalam nama Yesus. Oh haleluya. Saya minta Bang maju ke depan. Firman Tuhan sudah selesai hari ini. Tapi satu yang saya ingin bilang, jangan kita
kita serupa dengan dunia. Banyak pengalaman yang sudah saya alami Bapak Ibu. Tapi sukacita itu tidak dapat dibeli dengan uang. Engkau tidak bisa beli sukacita dengan uang. Engkau bisa membeli semahal apapun makanan, tapi engkau tidak bisa membeli kenikmatan hadirat Tuhan. Sukacita Roh Kudus itu tidak pernah bisa kita beli dengan uang. Dan saya ingin push jemaatnya Hagai, kalian harus menikmati sukacita dari Tuhan. Roh Kudus, minta Roh Kudus hadir di hidup kalian. Saya baca kemarin, orang tua suami istri sama anaknya 3, mereka di apartemennya, mereka berdiri di depan jendela kamarnya. Si bapaknya bilang, "Ma, I love you." Mamanya bilang, "I love you too, Pa." Mereka minum obat, mereka peluk anak-anaknya bertiga. Mereka bilang, "Kami sayang kamu, anakku." Dan anak-anaknya masih kecil, 3 orang. Mereka lompat. Mereka lompat berlima, bunuh diri. Banyak orang depresi karena mereka tidak menikmati sukacita yang sesungguhnya dari Tuhan. Saya baca itu, saya menangis. Saya bilang, Tuhan, begitu berat. Begitu berat zaman sekarang. Kalau bukan karena Roh Kudus, kalau bukan karena kita melekat sama Tuhan, kita gak bakal kuat menghadapi dunia ini. Harus serius sama Tuhan. Harus serius sama Tuhan.